Kalau kita tidak cukup mindful tentang apa yang kita ceritakan, apa yang kita bagikan, dan bisa bikin orang lain mendapatkan keburukan. Misalnya apa? Kadang-kadang kalau kita iri berlebihan bisa menimbulkan kitanya jadi rendah diri, kitanya jadi kurang bersyukur. Kupikir lebih mudah dihadapi kalau kita punya nama untuk itu. Dan ternyata ini semua pernah dibahas gitu. Jadi udah ada sebutannya di Al-Quran sehingga ada penjelasan yang bisa kita sampaikan ke teman-teman. Bahkan ini bisa dihindari sebenarnya. Ada caranya. Bedanya sama santet apa? Misalnya gitu. Kalau santet tuh jelas niatnya ngirim. Kalau yang ini tuh enggak. Sesuatu yang tidak sengaja mengakibatkan penyakit ain ke orang lain. Oh, bahkan hal yang gak disengaja pun Kak? Justru karena tidak disengaja. Biasanya It's a Ghost Global Horror Story. Di filmnya itu di judulnya kenapa ada kutip di depan tuh Kak? Emang penulisannya apa gimana sih Kak? betul, memang bacanya harusnya ain. Oh, dari perspektif Islam ya? Dari perspektif Islam. Memang banyak kajiannya dari Islam. Tapi kalau diurut-urut simptomnya apa aja, efeknya apa aja, akibatnya apa aja, kayaknya deket banget sama kita dan gak hanya muslim aja yang ngalamin sebenarnya. Oke. Gitu. Dan Kak Putri Ayudhya ini kan berperan sebagai Dini ya Kak ya? Dan di karakternya itu Dini kan lebih tahu tentang Ain kan ya? Kalau nggak salah ya. Dan deket sama Joy ya, pemeran utamanya. Nah kalau menurut Kak Putri sendiri, Ain itu hal yang kayak gimana sih Kak? Oke. Ini aku juga sambil berkembang terus ya, karena sejujurnya nggak tahu tentang Ain sama sekali sampai film ini ditawarin. Nah begitu dijelasin, sama pertanyaan kita, jadi ground rules-nya tuh apa? Gitu. Bedanya sama santet apa? Misalnya gitu. Kalau santet tuh jelas niatnya ngirim. Kalau yang ini tuh enggak. Sesuatu yang tidak sengaja mengakibatkan penyakit ain ke orang lain. Oh, bahkan hal yang gak disengaja pun Kak? Justru karena tidak disengaja. Biasanya tuh gitu. Jadi penyakit ain adalah sebuah penyakit yang muncul karena kita mendapatkan tatapan dari orang lain bersumber dari mata yang menimbulkan rasa iri, dengki dari orang. Kekaguman berlebihan, iri berlebihan gitu ya. Nah, dugaanku adalah ini caraku menginterpretasi ya. Kan setiap orang punya cara interpretasi masing-masing. Ada yang through science, ada yang through faiths gitu. Aku kayaknya lumayan scientific gitu. At least gini, lebih philosophical sih. Ada sebabnya, pasti ada akibatnya. Kayak kalau misalnya emang kita suka ngepost sesuatu atau kita suka cerita sesuatu, how do we know isi hati orang yang dengerin cerita kita atau ngelihat gitu kan? Kok tiba-tiba jadi kita yang kena, kan nggak adil banget rasanya gitu. Jadi jangan-jangan nih ground rules-nya adalah kalau kita tidak cukup mindful tentang apa yang kita ceritakan, apa yang kita bagikan, dan bisa bikin orang lain mendapatkan keburukan. Misalnya apa? Kadang-kadang kalau kita iri berlebihan bisa menimbulkan kitanya jadi rendah diri, kitanya jadi kurang bersyukur. Atau misalnya, gila dia cakep banget, gue pengen kayak dia, terus operasi berlebihan. Atau terus, dia sukses banget, keren banget, terus kabarnya dia tidur cuman Presiden Habibie, tidur sehari cuman 2-3 jam gitu. Oke, gue juga akan kayak gitu. Sementara gak semua orang bisa menghadapi itu. Kan ada terms and condition-nya. Benar. Pak Habibie ada ibu nih yang selalu nyiapin vitaminnya, ngingetin sarapannya, apanya tuh harus ada hal-hal yang lain yang harus tepat gitu. Dan itu kebiasaan, bukan tiba-tiba gue mau tidur 2-3 jam aja, nggak ada alasannya bro gitu, nggak usah. Nah jadi aku merasa bahwa penyakit ain timbul karena kita juga menimbulkan kerugian untuk orang lain gitu. Kalau kita memang nggak aware sama itu. Nah kalau Kak Putri sendiri, kan ini ain sebenarnya bukan sesuatu yang umum ya untuk kita ya. Iya, sama aku juga bukan sesuatu yang umum, baru tahu pas ini nih. Nah, buat mendalami definisi ain dan lain-lainnya itu, Kak Putri gimana risetnya? Ya tuh Kak. Literatur iya, pasti. Tanya-tanya iya, karena waktunya nggak terlalu banyak waktu itu. Dan contoh kasus ya, mungkin paling mudah kita ngelihatnya dari contoh kasus. Ada gue pernah ngalamin ini, gue pernah ngalamin ini. Oh, deket lagi gitu rasanya, dan banyak lagi kejadiannya gitu. Aku nggak tahu apakah Mas Edo sama Mas Martin pernah tahu ada orang yang let's say
cerita gue dapet project ini nih gini segala macam, dia cerita ke orang-orang nggak jadi projectnya. Iya. Atau bilang gue mau trip kemana, gue mau ke Jepang nih, nggak jadi, bandara tutup tiba-tiba gitu. Atau nggak suka ngepost tentang muka atau apa tiba-tiba jerawatan. Atau sekarang banyak yang ngepost muka anak ditutup. Sekarang ya. Nah, selain menghindari penculikan ya teman-teman ya. Iya benar. Dan penyalahgunaan AI ya. Itu dia. Nah, konon katanya juga ada yang terus anaknya jadi sakit terus. Nah, itu semua foto-fotonya di take out, sehat lagi. Tapi kita nggak pernah tahu. Maksudnya how to explain that, we don't know gimana caranya kita bisa menjelaskan itu semua. Tapi kalau secara scientific, kalau contoh sampelnya banyak, ya harusnya itu jadi sesuatu yang patut kita perhitungkan nggak sih? Betul. Bahkan aku baru tahu kalau misalnya kita cerita sesuatu yang kita plan achievement, kalau enggak kita punya goals atau yang mau dituju, dan itu kita cerita ke orang, dan itu ujungnya gagal, ternyata itu faktor dari Ain juga ya ternyata. Ada yang bilang bisa jadi itu Ain. Bisa jadi ya. Mungkin ini yang kita pahami adalah jinx. Atau pemali, cenah. Ya yang gitu-gitu tuh, maksudnya apakah itu hal yang sama? Could be. Tapi pertanyaan soal Ain, kepercayaan soal Ain, itu sesuatu yang kupikir lebih mudah dihadapi kalau kita punya nama untuk itu. Dan ternyata ini semua pernah dibahas gitu. Jadi udah ada sebutannya di Al-Quran, sehingga ada penjelasan yang bisa kita sampaikan ke teman-teman. Bahkan ini bisa dihindari sebenarnya. Ada caranya. Caranya gimana? Caranya adalah kalau untuk umat muslim kita bilangnya pujian juga bisa jadi ujian kan buat kita. Nah, ujian yang lain ya let's say kita ditimpa kemalangan dan apa segala macam, atau ditimpa rezeki yang besar. Nah, cara menghadapi itu macam-macam. Kita sering banget diajarin cara menghadapi kritik. Lu nggak boleh down, nggak boleh ini segala macam. Tapi jarang diajarin menanggapi pujian. Betul. Nah, salah satu caranya adalah kalau dipuji, jawabannya adalah Masya Allah, Tabarakallah. Bahwa apa yang kita dapatkan ini juga titipan, bukan hanya punya kita, punyanya Tuhan gitu. Dan bisa jadi juga, film lu keren banget ya, film kami yang ngerjain rame, bukan cuma gue doang gitu. Nah, jadi konsepnya adalah kita ingat sama orang lain, ingat sama apa yang kita punya, memang bukan karena kita aja sendiri gitu. Terus ada zikir pagi, zikir petang. Kalaupun bukan muslim, sesimpel bahwa tadi, ingat yang kita miliki, segala keberhasilan, segala keindahan yang kita miliki itu bukan karena kita aja sih sebenarnya. Nggak takabur gitu. Dan berhati-hati, being mindful tentang apa yang kita ceritakan, apa yang kita posting, ada kemungkinan akibat apa yang dialami orang lain. Kita emang nggak pernah bisa mengendalikan itu, tapi kita bisa meminimalisir efeknya. Setidaknya kita tahu niat kita tuh clear gitu. It's a pure intention of sharing gitu. Itu kan Kak Putri juga nyebutin emang akhirnya mau gak mau ngulik kan. Iya. Pas lagi. Tapi gimana akhirnya pertama kali Kak Putri ditawarin mau nggak film Ain? Dengan keadaan Kak Putri taruhlah bisa dibilang ya kosong kan, nggak tahu info soal Ain apapun bahkan. Sebagai aktor, karakternya very challenging. Karena di karakter ini sebenarnya aku Dini tuh pakai niqab. Jadi pakai cadar. Nah, kalau di trailer yang teman-teman lihat itu memang aku buka cadar dan buka hijab jadi tinggal ciput. Di wilayah-wilayah personal, di rumah gitu, ketika berdua aja sama Joy. Nah, makanya jadi masuk akal kenapa nggak pakai cadarnya. Tapi sepanjang film tuh aku pakai cadar, sehingga buat aktor jualannya Mas Archie pinter sih, sutradaraku dia bilang, Put, ntar lu main segini doang nih Put, segini doang. Jadi orang kayak ngintip ya. Mata lu harus bagus banget nih gitu. Sebagai aktor kan tertantang ya kita ini ya, nggak bisa digituin kita nih. Jadi itu pertama. Yang kedua adalah karena aku nggak tahu ini apa, so this is something very interesting. Kan kita bikin karya tuh selalu pengen progressing ya. Persoalan bagus sesuai target tuh kadang-kadang udah di luar kemampuan kita deh gitu.
paling nggak ya kerjain aja apa yang kita bisa sebaik-baiknya, yang kita tahu di saat itu. Terus begitu ditawarin ini nih Put tentang Ain, apa itu Mas gitu. Dan ketika dijelaskan, oh it's actually relatable. Kenapa enggak gitu. Ada misi berbagi pengetahuannya juga. Terus ceritanya tentang friendship. So I think it's very close to us ya.